Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widalvia Melani Paulus dengan NIM 432-25111. Saya dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri. Saat ini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls, hubungan antara momentum dan impuls, dan tumbukan. Mari kita simak. Baik, saya akan menjelaskan tentang momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesulitan untuk memperhatikan benda. Semakin berat benda, maka momentum akan semakin besar. Semakin cepat benda bergerak, maka momentum juga akan semakin besar. Mari kita perhatikan gambar di samping. Pada gambar pertama, kita melihat terdapat dua jenis bola yang berbeda, yaitu bola voli dan bola tenis. Kedua bola tersebut dijatuhkan dari tempat dengan ketinggian yang sama. Kita ketahui bahwa bola voli dan bola tenis memiliki massa yang berbeda, di mana bola voli punya massa yang lebih besar, dan kalau kita ketiban bola voli, pasti rasanya bakal lebih sakit. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada gambar kedua, di mana terdapat dua bola tenis yang dijatuhkan dari tempat dengan ketinggian yang berbeda. Kita ketahui jika dijatuhkan dari tempat dengan ketinggian berbeda, maka kecepatannya pun berbeda. Pada bola A dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, sedangkan pada bola B dijatuhkan pada ketinggian 10 meter. Tentu kita bakal lebih sakit ketika ketiban bola B yang kecepatannya jauh lebih besar daripada bola A. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita dapat simpulkan kalau momentum lebih besar, otomatis kita bakal lebih susah memberhentikan bola tersebut. Intinya, semakin besar suatu ketinggian benda, maka besar momentumnya akan ikut membesar juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang impuls. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Tentu ada interval waktu tertentu di sana. Biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya, mari kita perhatikan pada ilustrasi di samping. Saat seseorang menendang bola, untuk membuat bola tersebut bergulir, maka diperlukan gaya dari seseorang dengan cara menendangnya. Ada selang waktu antara pergerakan kaki saat mengayunkan kaki hingga akhirnya mengenai bola dan menjadi bergerak. Ada waktu kan yang dibutuhkan dari kaki mengayun hingga mengenai bola. Nah, itu yang kita sebut dengan impuls. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus momentum dan impuls. Momentum dan impuls termasuk dalam besaran vektor, sehingga akan memiliki nilai dan arah. Momentum memiliki arah yang sama atau searah dengan kecepatannya, sedangkan arah impuls searah dengan gaya impulsifnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan rumus momentum. Momentum dilambangkan dengan huruf P kecil. Dari penjelasan saya tadi, kita ketahui momentum dipengaruhi oleh massa satuannya M dan kecepatan satuannya V, dengan masing-masing satuannya berturut-turut yaitu kilogram dan meter per sekon. Secara matematis, berikut ini adalah rumus momentum. P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, M adalah massa kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya V. Massa merupakan suatu besaran skalar karena dia gak punya arah.
sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang punya arahnya. Karena besaran skalar dan besaran vektor kalau disatukan akan menghasilkan besaran vektor. Itulah mengapa momentum merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah. Adapun rumus impuls yang dilambangkan dengan huruf I besar, dengan satuannya yaitu Newton second. Berikut ini adalah rumus impuls. I sama dengan V dikali delta T, di mana I adalah impuls, satuannya Newton second, F adalah gaya impuls Newton, dan delta T adalah perubahan waktu yang satuannya detik. Adapun rumus impuls jika berubah terhadap waktu, di mana I sama dengan integral gaya terhadap waktu dari T1 sampai T2. Impuls adalah hasil kali gaya dengan waktu kerjanya. Semakin besar gaya atau semakin lama waktu, maka impulsnya semakin besar. Berikut ini adalah contoh soal momentum dan impuls. Sebuah bola bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Bola dikenai gaya konstan 4 Newton selama 2 detik searah geraknya. Mari kita selesaikan. Kita ketahui massa bola tersebut M sama dengan 2 kg dan kecepatan awalnya V1 sama dengan 3 meter per sekon, gayanya yaitu F sama dengan 4 Newton, waktunya selama 2 detik 2 sekon. Ditanyakan momentum awal benda P1 dan impuls yang bekerja I. Mari kita selesaikan. Pertama kita mencari momentum awalnya. Rumusnya yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P1 sama dengan 2 dikali 3, sama dengan 6 kg meter per sekon. Selanjutnya kita mencari impulsnya dengan rumus I sama dengan V dikali delta T. I sama dengan 4 dikali 2, sama dengan 8 Newton sekon. Maka kita mendapatkan jawabannya, yaitu momentum awalnya, yaitu 6 kg meter per sekon, dan impulsnya adalah 8 Newton sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan momentum dan impuls. Hubungan keduanya dapat dijelaskan dalam teorema impuls momentum yang menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada benda akan sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Hukum 2 Newton berbunyi, gaya F yang kita lambangkan dengan F yang diberikan pada suatu benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum delta P per satuan waktu delta T. Adapun hubungan keduanya dari persamaan matematika sebagai berikut. Mari kita simak. F sama dengan M dikali A sesuai dengan hukum Newton 2, di mana A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per delta T. Sehingga kita dapatkan F sama dengan M dikali V2 dikurang V1 per delta T. F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. F delta T sama dengan P2 dikurang P1. Itu dia hubungan antara momentum dan impuls, di mana impuls sama dengan perubahan momentum yang dialami suatu benda. Jadi dapat kita simpulkan persamaan yang tepat untuk menggambarkan hubungan momentum dan impuls yaitu I sama dengan delta P. Jadi dapat disimpulkan persamaan yang tepat untuk menggambarkan hubungan momentum dan impuls adalah yaitu I sama dengan delta P. Berikut ini contoh soal hubungan momentum dan impuls. Suatu bola memiliki massa 500 gram, kemudian dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Kalau bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka berapakah besar impuls bola tersebut? Mari kita bahas. Kita ketahui massa bola tersebut yaitu 500 gram, kita konversikan ke kilogram menjadi 0,5 kilogram.
dan V1-nya yaitu 30 meter per sekon, dan V2-nya yaitu min 30 meter per sekon. Itu min 30 di situ min karena dipantulkan dengan besar yang sama. Ditanyakan I, impulsnya. Mari kita jawab. Kita gunakan rumus hubungan antara impuls dan momentum. I sama dengan delta P, sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Kita ketahui masanya yaitu 0,5 kg, dan V2-nya yaitu min 30, V1-nya yaitu 30. Maka 0,5 dikali min 30 dikurang 30 sama dengan 0,5 dikali min 60 sama dengan 30 Newton second. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Benda yang saling bertabrakan akan mengalami tumbukan yang jenisnya berbeda-beda, tergantung dari kondisinya. Jenis-jenis tumbukan ini dibedakan berdasarkan perubahan energi yang terjadi. Adapun jenis-jenis tumbukan yang akan saya jelaskan, yaitu tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ini terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi. Energi ini energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Tumbukan ini terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus tumbukan, yaitu rumus tumbukan pada lenting sempurna dan lenting sebagian. Kita menggunakan rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Adapun rumus tumbukan tidak elastis, yaitu tidak lenting sama sekali, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen, di mana M1 adalah massa benda pertama, satuannya kilogram, M2 massa benda kedua, satuannya kilogram, V1 kecepatan benda pertama, satuannya meter per sekon, V2 kecepatan benda kedua, satuannya meter per sekon, V1 aksen kecepatan benda pertama setelah tumbukan, satuannya meter per sekon, V2 aksen kecepatan benda setelah tumbukan, satuannya meter per sekon, dan V aksen yaitu kecepatan benda setelah tumbukan tidak elastis, satuannya meter per second. Mari kita latihan soal. Sebuah mobil bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan 120 km per jam, menabrak sebuah beca bermassa 500 kg yang dalam keadaan diam. Berapakah kecepatan mobil dan beca setelah tumbukan? Kita ketahui pada soal massa mobil M1 sama dengan 2000 kg, massa beca M2 sama dengan 500 kg, kecepatan mobil V1 sama dengan 120 km per jam, dan kecepatan beca V2 sama dengan 0 karena beca dalam keadaan diam maka tidak memiliki kecepatan. Ditanyakan, berapakah kecepatan mobil dan beca setelah tumbukan? Mari kita jawab.
Dari soal tersebut, maka kita menggunakan rumus tumbukan tidak elastis atau tidak lenting sama sekali, di mana rumusnya yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Kita masukkan nilainya. 2000 dikali 120 ditambah 500 dikali 0 sama dengan 2000 ditambah 500 dikali V aksen. Didapatkan 240.000 sama dengan 2000 dikali V aksen. Maka V aksennya adalah 96 km per jam. Jadi kecepatan mobil dan becak setelah tumbukan adalah 96 km per jam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.